Berlatar di salah satu penjara di Thailand, film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang narapidana yang bernama Slim. Dia keluar dari penjara setelah beberapa waktu menjalani hukuman di dalam sana. Dan para narapidana yang lain mengeluh-elukan namanya seakan-akan dia adalah pahlawan bagi mereka. Sekembalinya Slim ke apartemennya, para anak buahnya telah menyiapkan dua wanita penghibur untuk menemani pelampiasan hasratnya. Akan tetapi, tak lama kemudian terdengar suara gaduh yang membuat semua anak buah Slim meningkatkan kewaspadaan mereka. Sebab ada seseorang yang mencoba masuk untuk membunuh Slim sekeluarnya dia dari dalam penjara. Seorang pembunuh bayaran bernama William Beng dikirim untuk menghabisi Slim atas dosa-dosanya di masa lalu. Slim sempat meminta Beng untuk melepaskannya. Namun karena Beng lebih mementingkan reputasinya, dia tak peduli dengan apapun yang akan Slim berikan kepada dirinya. The man is an artist. Di hadapan para anak buahnya, Tony terlihat sangat bangga bisa memiliki Beng di pihak mereka. Bahkan Tony sudah menganggap Beng layaknya anak sendiri, meskipun dia sudah memiliki Johnny yang merupakan anak kandungnya sendiri. Beng yang tidak ingin mendapatkan pujian apapun dari Tony, tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan oleh Tony. Sebab bagi dirinya, mendapatkan uang hasil dia bekerja, itu lebih penting daripada hanya sekedar pujian. Beng saat ini berada di vape house, tempat para wanita seksi menjajakan keseksian mereka melalui siaran live streaming. Di sana Beng menemui kekasihnya yang bernama April yang kemudian mengajaknya keluar. Tak peduli meskipun saat ini dia sedang bekerja. April, what the fuck? Oh, hey, Beng. How's it going, man? You good? Sorry, Simon. Come on, man. She's live. Esok harinya, Beng melakukan aktivitas biasanya seperti berolahraga, main game, dan menikmati kesendiriannya di dalam rumah. Malamnya, Tony dan beberapa anggotanya berkunjung ke rumah Beng untuk sekedar memberitahukan berita bahagia tentang DJ yang sebentar lagi akan menikah. DJ sangat senang dan bangga menceritakan pernikahannya itu kepada Beng. Namun tiba-tiba dari belakang, Tony memukul kepala DJ hingga tersungkur yang kemudian menembak DJ hingga dia mati. Tony terpaksa melakukan itu sebab dia tidak ingin organisasi miliknya terbongkar. Apalagi setelah mendengar kalau DJ akan memutuskan untuk pensiun setelah menikah. Beng lalu membersihkan tubuh DJ dengan cairan kimia agar mayatnya hancur dan tidak diketemukan oleh siapapun. Good evening, sir. Anything you like? Setelahnya, Beng pergi ke klub malam untuk sekedar melepaskan penatnya sambil minum-minum di sana. Akan tetapi tak lama setelah dia duduk di sofa bar, seseorang pria masuk yang kemudian menembaki Beng dengan sejumlah berondongan peluru. Let me help you with that. Beng yang penuh luka pun dibawa ke rumah sakit agar dia segera mendapatkan perawatan. Semua perawat dan dokter berusaha untuk menyelamatkan nyawanya.
Sebab jika sampai mereka kehilangan nyawa Beng, Tony tidak akan segan-segan membuat rumah sakit ini rata dengan tanah. Lantaran Tony dikenal sangat kejam dan tidak takut dengan hukum yang ada di negara ini. How are you feeling? Selama beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit, Beng yang selamat dari kematiannya pun terbangun dari tidur panjangnya. Beng sempat bertanya kepada Dr. Christine tentang kenapa dia tidak meninggal. Padahal ada 7 butir peluru yang bersarang di tubuhnya, serta mengenai jantung miliknya. Dr. Christine pun menjelaskan jika waktu itu kebetulan mereka menemukan jantung yang masih berfungsi dari iGraft. Saat itu, ada seorang pendonor yang mengalami kecelakaan mobil bersamaan dengan kedatangannya. Istri dan bayi yang ada di kandungannya selamat, dan kini dia memiliki jantung dari orang tersebut. Diselimuti rasa penasaran, Beng pun mencari sendiri informasi tentang orang yang telah mendonorkan jantung untuk dirinya. Dia lalu pergi menuju ruangan NICU, tempat keberadaan bayi yang kelahirannya sama ketika dia masuk ke dalam rumah sakit. Setelah mendapatkan nama dan ruangan dari ibu bayi tersebut, dia lalu menuju kamar ibu dari bayi itu dan melihat Delaney yang nampak seperti masih sangat terpukul karena kehilangan suaminya. Well, 5 weeks on your back is a joke. Setelah 5 minggu berlalu, Beng pun keluar dari rumah sakit dengan dijemput oleh Tony beserta seluruh bawahan kepercayaannya. Setelahnya mereka semua menuju ke markas sebab Tony telah menyiapkan sebuah pesta kejutan untuk Beng atas hidup yang diberikan untuk dirinya lagi. Semua orang di sana bersorak bahagia melihat keberadaan Beng di sana. Namun tidak dengan Beng yang terlihat nampak tidak peduli. Meskipun Tony juga telah menghadirkan kepala orang yang waktu itu menembak Beng saat di klub malam. Dengan bangganya, Tony lalu memberikan Beng sebuah tongkat baseball agar Beng mau melampiaskan amarahnya dengan memukuli kepala Skillfuso. Tetapi sekali lagi, Beng sangat tidak peduli dengan hal tersebut dan malah berniat untuk lekas pergi dari sana. Tony yang mengerti dengan bagaimana kondisi dari Beng saat ini meminta dia untuk fokus beristirahat lebih dahulu. Dan jika dia sudah agak merasa baikan, Tony akan segera memberikan Beng pekerjaan agar dia tidak kehilangan jati dirinya sebagai seorang pembunuh bayaran. I need you back on the horse. Got it. Good. Delaney yang bingung karena semua tagihannya di rumah sakit sudah lunas, bertanya kepada sang dokter tentang apa yang sudah terjadi. Sang dokter pun tidak bisa menjelaskan secara rinci permasalahan tersebut. Namun, satu hal yang pasti, menjadi pendonor jantung itu merupakan hal yang sangat besar. Delaney tidak perlu lagi memikirkan hal tersebut. Sebab ini semua adalah bentuk dari semua perbuatan baik yang dilakukan oleh keluarganya. Jadi, lebih baik mulai sekarang dan seterusnya, nikmatilah hidup ini bersama dengan putranya. Setelah menjalani operasi jantung, Beng saat ini malah diselimuti pikiran bimbang atas segala perbuatan yang dilakukannya di masa lalu. Dia sempat mengutarakan kebimbangannya itu kepada Tony. Namun Tony yang tidak ingin Beng mempunyai pikiran untuk pensiun mengatakan jika orang berbakat seperti dirinya itu sangatlah langka di dunia ini. Dia tahu jika orang seperti Beng dibiarkan untuk tidak menyalurkan bakatnya, itu sama saja seperti orang yang mati. Lama-lama akan tertidur, melambat, dan hancur. Jadi jangan pernah berpikir untuk berhenti. Sebab hanya dirinya lah orang yang selalu diandalkan untuk menuntaskan semua pekerjaan kotornya. Beng pun kembali ke rumah untuk menyiapkan senjata yang akan digunakannya untuk membunuh, serta beberapa gepok uang yang dia masukkan ke dalam tas. Setelahnya, dia menuju ke suatu tempat untuk membunuh targetnya yang ada di dalam sebuah mobil. Tony sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Beng. Sebab dia masih sama seperti dulu membunuh targetnya dengan sangat kejam. Tony lalu memberikan uang hasil dari pekerjaannya dan mempersilahkan Beng untuk menikmati hidup dengan uang hasil jeripayahnya itu. Namun, sepertinya Johnny tidak terlalu menyukai pencapaian Beng saat ini. Sebab ayahnya sudah terlalu sangat bangga kepada Beng. Tidak peduli jika dirinya adalah putra kandungnya.
Beng saat ini berada di suatu tempat untuk melunasi sebuah gedung yang sudah terbengkalai di kota ini. Dia berkeliling-keliling untuk melihat setiap sudut dan isi di dalam gedung tersebut. Dan nampaknya Beng seperti mempunyai sebuah rencana dengan mengakuisisi gedung tersebut menjadi miliknya. Beng pun kembali ke rumahnya dan terlihat April juga sudah menunggunya di depan rumah dengan raut wajah kesal. Sebab kunci yang dibawanya sudah tidak bisa lagi digunakan untuk membuka pintu rumah Beng. April yang mulai menyadari keanehan di dalam diri Beng bertanya tentang apa yang dilakukan rumah sakit terhadapnya. Sebab setelah pulang dari rumah sakit sifatnya sudah berubah 180 derajat. Beng pun tidak menjawab apapun pertanyaan dari April yang kemudian memberikannya sekepok uang agar dia lekas pergi dari rumahnya. Esok harinya, Beng terlihat sedang mengawasi rumah Delany. Dia sengaja mengikuti kemana Delany pergi, berpura-pura ikut berbelanja di dalam sebuah supermarket, sambil mencari celah agar dia bisa mengobrol dengan Delany. Delany pun yang tak sengaja melihat Beng di sana dibuat terkejut bercampur senang. Sebab orang yang ada di hadapannya adalah orang yang menjadi penerima donor jantung suaminya. Delany yang tak ingin pertemuan ini hanya sementara lalu mengajak Beng untuk pergi bersama ke taman kota agar mereka berdua bisa mengobrol banyak membicarakan tentang bagaimana keadaan Beng setelah menerima cangkok jantung suaminya. Selama berada di taman mereka berdua mengobrol banyak tentang hal-hal pribadi mereka. Di sini Beng mengatakan jika dia bekerja di toko barang antik, namun dia berencana untuk keluar setelah beberapa tahun bekerja di sana. Beng belum tahu dengan apa yang akan dilakukannya setelah ini, tapi setelah dirinya mendapatkan kesempatan untuk hidup kembali, dia akan lebih bijaksana dalam bertindak. Dan sebelum Beng pergi, dia berharap bisa bertemu lagi dengan Delany beserta dengan Sam. Dan Delany yang mendengar itu mengisyaratkan hal yang sama dan berpesan untuk menjaga bagian terpenting milik Daniel di tubuhnya. Sebab bagian itu adalah bagian terbaik milik mantan suaminya. Esok harinya Beng berada di toko barang antik untuk menerima sebuah pekerjaan dari Tony yang memintanya untuk menghabisi akuntan milik mereka. Tanpa banyak kata, Beng pun segera menuju ke tempat akuntan itu berada. Tetapi di dalam pikirannya dia tidak ingin melakukan pembunuhan lagi. Sebab Beng tidak ingin lagi terlibat dengan semua aktivitas kotor Tony. Setelah membunuh sang akuntan, Beng lalu menemui Tony yang telah menyiapkan sebuah target lagi agar Beng segera membunuh beberapa orang yang ada di dalam ponselnya. Hey, Johnny. Seperti biasa, setelah melakukan tugasnya, Beng kembali ke toko untuk mengambil upah dari pekerjaannya. Namun di dalam sana dia hanya bertemu dengan Johnny yang nampaknya mulai curiga dengan Beng sebab ada yang berbeda dari dirinya. Beng pun berusaha bersikap santai dan tenang di hadapan Johnny yang sepertinya malah sangat membuat kesal Johnny. Johnny yang tidak ingin terbawa suasana dengan sikap Beng lalu mengunjungi pacarnya. Namun sesaat dia akan masuk ke dalam apartemen pacarnya, tak sengaja dia melihat Momo keluar dari apartemen pacarnya. Johnny masih berpikiran positif tentang kehadiran Momo di sana. Namun setelah melihat kondisi kasur Karya yang berantakan dan dia sedang mandi, Johnny pun melepaskan beberapa tembakan yang membunuh Karya. Tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Momo, Johnny pun menceritakan semua kejadian itu kepada ayahnya. Dan Beng yang kebetulan juga berada di sana mendengarkan dengan seksama obrolan di antara mereka berdua. Tony yang melihat kalau apa yang dilakukan oleh Momo itu sudah melewati batas, meminta Beng membereskan masalah ini. Sebab Tony menyadari kalau putranya itu tidak akan bisa melakukan semua ini. Momo saat ini berada di sebuah museum bersama dengan kekasihnya. Namun tak lama berada di sana, dirinya pun menyadari kalau saat ini Beng juga berada di sana berniat membunuh dirinya. Setelah melakukan tugasnya, Beng menemui Delany yang kini berada di taman bersama dengan putranya. Delany yang merasa semakin nyaman bersama Beng
bahkan tak segan-segan mengajaknya untuk makan bersama di rumahnya. Bank pun mengiyakan permintaan Delaney. Namun di balik kebersamaan mereka berdua, ternyata diam-diam April mengawasi mereka berdua dari kejauhan. Malam harinya, Bank pergi ke vape pas dengan membawa semua pakaian April, sebab dia ingin mengakhiri semua hubungannya dengan dirinya. April jelas tidak bisa menerima perlakuan ini karena hanya demi ingin meniduri wanita yang telah mempunyai anak itu, dia sampai meninggalkan dirinya. April pun mengancam akan membongkar semua rahasianya. Namun Bank yang tidak peduli dengan ancaman tersebut tetap pergi meninggalkan April. Tak lama, April pun menghubungi Johnny untuk menunjukkan foto yang dia dapatkan ketika Johnny berada di taman bersama dengan Delaney. Johnny yang melihat hal tersebut pun mengatakan kalau wanita yang ada di foto ini adalah istri dari pria yang jantung miliknya dicangkokkan ke tubuh Bank. Dan mungkin saat ini wanita ini berpikir kalau ada sedikit bagian dari suaminya di dalam tubuh Bank sehingga dia mendekati Bank. Selain hal tersebut, April pun sedikit memberikan informasi kepada Johnny jika Bank kemarin-kemarin sering menghilang selama berhari-hari dan mungkin sebuah kertas yang berisikan alamat yang dia temukan di dalam sampah ini bisa menjadi petunjuk dengan apa yang Bank lakukan akhir-akhir ini. Berbekal hal itu, Johnny pun lalu menuju ke gedung Felicia untuk melihat dengan apa yang sebenarnya disembunyikan Bank di tempat tersebut. Johnny yang semakin penasaran sebab ada beberapa suara orang di sana mencoba mendekati gedung tersebut. Dan betapa terkejutnya dia setelah melihat kalau beberapa orang yang sebelumnya menjadi target pembunuhan Bank ternyata masihlah hidup. Johnny lalu memfoto semua yang ada di dalam sana menggunakan ponselnya. Tetapi Momo yang menyadari hal tersebut mencoba untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Johnny. Momo yang panik sebab tempat persembunyian mereka diketahui oleh Johnny segera menelepon Bank untuk memberitahukan keadaan ini. Sementara Johnny yang telah sampai di rumah juga segera memberitahukan informasi penting ini kepada ayahnya. Johnny mengatakan kalau Bank selama ini tidak pernah melakukan pekerjaan yang diberikan oleh ayahnya. Semua target-target yang selama ini diberikan kepada dirinya disembunyikan oleh Bank di gedung terbengkelai 2 jam dari kota ini. Tony jelas sangat terkejut setelah mendengar dan mengetahui foto-foto yang didapatkan oleh Johnny dari gedung tersebut. Dan ternyata setelah keluar dari rumah sakit, Bank sedikit demi sedikit merubah sifat kejamnya menjadi lebih bijaksana dengan tidak melakukan pembunuhan lagi menuruti perintah dari Tony. Tujuannya membeli gedung terbengkalai itu adalah sebagai tempat tinggal sementara dari para target pembunuhan Tony. Agar di tempat itu mereka bisa tinggal dengan aman bersama dengan keluarga mereka tanpa takut Tony menemukan mereka, dan uang hasil pembunuhan yang diberikan oleh Tony digunakan untuk membiayai kehidupan mereka selama berada di sana. Tony jelas sangat kecewa dan marah sebab Bank yang selama ini dia banggakan kini telah berkhianat kepada dirinya. Tony pun lalu segera memerintahkan putranya itu untuk menghabisi semua orang yang ada di sana, termasuk dengan Bank, dan meminta maaf kepada putranya kalau selama ini dia tidak pernah menaruh kepercayaan terhadap dirinya. Sebelum semuanya menjadi buruk, Bank menemui Delaney untuk sekedar memberikannya uang sebanyak $50.000 agar dia bersama dengan putranya bisa segera pergi menjauh dari kota ini. Bank tidak bisa menjelaskan semuanya secara detail, namun jika ini semua sudah berakhir, Bank berjanji akan segera menemui dirinya. Bank pun kembali ke rumah untuk menyiapkan segala perlengkapan yang akan digunakannya untuk melawan Tony. Tetapi belum juga dia bisa keluar dari rumahnya, beberapa anak buah Tony telah sampai di sana berniat untuk menghabisi Bank di rumahnya. Setelah berhasil membunuh semua anak buah Tony, Bank pun segera pergi ke sana menuju ke rumah sakit. Tujuannya adalah agar dia bisa menggunakan helikopter rumah sakit yang nantinya bisa digunakannya untuk bisa sampai lebih cepat ke gedung miliknya.
Sebab saat ini Johnny sedang dalam perjalanan menuju ke sana bersama dengan semua anak buahnya. Semua orang yang ada di dalam sana diminta untuk segera berlindung ke tempat yang lebih aman agar mereka tidak terluka selama peperangan ini berlangsung. Sementara itu Johnny yang sudah berada di sana segera memerintahkan anak buahnya untuk menerobos masuk ke dalam gedung. Akan tetapi yang tidak mereka duga, ternyata di sana Beng telah menyiapkan basoka agar dia bisa menghancurkan salah satu mobil yang membawa orang-orang Johnny. Baku tembak pun terjadi di antara dua kelompok ini. Dan dengan kemampuan miliknya, diam-diam Beng menghabisi satu persatu anak buah Johnny yang mencoba masuk ke dalam sana. They knew we were coming. I'll call you later. All right, split into two groups. Beng tetap membunuh Johnny meskipun dia telah meminta ampunan kepada Beng. Dan setelahnya Beng menghubungi Tony memintanya untuk bersiap sebab dia akan segera datang menemui dirinya. Tony pun hanya tersenyum mendengar hal tersebut sebab jika Beng memang berniat membunuh dirinya, maka wanita dan anak dari orang yang telah mendonorkan jantung miliknya akan Tony bunuh kapan saja. Tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk kepada Delaney dan juga Sam, Beng pun segera menuju ke tempat di mana Tony berada bersama dengan beberapa orang yang sebelumnya dia selamatkan. Sementara Beng dan Mumu masuk ke dalam rumah Tony, beberapa orang terlihat berusaha membunuh anak buah Tony yang berada di luar rumah Tony. Setelah melihat Sam sendirian di dalam ruangan buku, Beng berusaha untuk menyelamatkannya. Namun tiba-tiba dari belakang, April mencoba membunuhnya dengan menggunakan sebuah pisau. Dan dengan sigap, Beng berhasil menghempaskan tubuh April meskipun dia juga harus mendapatkan luka tusukan di punggungnya. April yang ketakutan pun segera pergi dari sana. Dan Tony yang muncul tiba-tiba dari belakang berniat membunuh Beng dengan menggunakan kapak. Namun, Beng segera menembaki Tony hingga dia tewas. Delaney pun berhasil diselamatkan dari dalam bagasi mobil dan segera berlari menuju ke dalam rumah untuk melihat bagaimana keadaan putranya. Dia sangat khawatir. Namun, melihat Beng yang keluar dari dalam rumah dengan menggendong Sam membuat Delaney senang sebab putranya terselamatkan dari penculikan yang dilakukan oleh Tony. Dan sebelum film berakhir, 3 tahun setelah kejadian itu, Beng dan Delaney memutuskan untuk hidup bersama di suatu tempat sambil mengurusi sebuah kedai di pinggiran laut serta merawat Sam yang kini sudah tumbuh semakin besar. Film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda suka dengan video ini, tekan tombol like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.